Di tanah suci Baitul Maqdis hiduplah seorang nabi yang soleh dan dicintai Allah. Dialah Nabi Zakaria alaihissalam. Meski telah lanjut usia, hatinya tidak pernah surut dari harapan. Ia dan istrinya belum dikaruniai anak. Namun di tengah kelemahan fisik dan usia senja, ia tetap berdoa, memohon kepada Tuhannya. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang baik. Sungguh Engkau maha mendengar doa. Doa itu menembus langit. Lalu datanglah kabar dari malaikat bahwa Allah mengabulkannya. Zakaria akan dikaruniai seorang anak yang kelak menjadi nabi bernama Yahya, sebuah nama yang belum pernah diberikan kepada siapapun sebelum. Yahya anak yang lembut suci dan penuh hikmah sejak kecil. Zakaria membesarkannya dengan cinta dan ilmu, mengajarkannya kitab dan kebenaran. Bersama anaknya Zakaria menyeru Bani Israel agar kembali kepada ajaran yang benar. Namun kaum itu telah jauh menyimpang. Mereka menolak, mengejek, bahkan merencanakan keburukan. Ketidakpuasan yang mendalam menyelimuti hati Zakaria dan Yahya saat mereka melihat kaum itu menolak kebenaran. Mereka berjuang meski dikelilingi oleh ejekan dan ancaman, tetapi keyakinan mereka tidak goyah. Zakaria terus berdiri di samping anaknya, bersiap untuk menghadapi segala tantangan demi menyebarkan ajaran yang benar. Dalam malam yang sunyi, Zakaria merenungkan tantangan berat yang mereka hadapi. Sementara itu Yahya berusaha sekuat tenaga untuk membangkitkan semangat di antara Bani Israel, mengajak mereka kembali kepada jalan yang benar, meskipun suara ejekan semakin nyaring. Seorang raja yang kejam ingin menikahi wanita yang haram baginya. Nabi Yahya menentangnya dengan tegas. Wanita itu pun murka dan membujuk raja agar membunuh sang nabi. Dengan tipu daya, raja akhirnya memerintahkan agar Yahya dibunuh. Kepalanya dihadiahkan kepada wanita itu. Zakaria pun sangat bersedih, hatinya hancur. Zakaria yang merupakan sosok tua dengan air mata di matanya berlutut di tanah sebuah taman yang dipenuhi bunga layu mencerminkan kesedihan dan kepedihannya. Bayangan sosok kepala Yahya yang terpisah di atas piring perak dikelilingi oleh lilin yang berkedip di sebuah ruangan yang remang-remang melambangkan hasil tragis dari pengkhianatan. Tak lama Zakaria pun diburu oleh orang-orang yang sama. Ia melarikan diri, bersembunyi dalam sebatang pohon besar. Namun iblis menunjukkan tempat persembunyiannya. Mereka menggergaji pohon itu dan Zakaria pun wafat dalam keadaan syahid. Tubuhnya terbelah bersama batang pohon, namun jiwanya diangkat dalam kemuliaan. Itulah kisah Nabi Zakaria alaihissalam tentang seorang nabi yang sabar, penuh doa dan berjuang hingga akhir hayatnya. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bahwa Allah Maha Mendengar, Maha Menolong, dan kebenaran selalu abadi. Setelah pengorbanan Zakaria, alam semesta seolah bersaksi akan kepergiannya. Di saat-saat setelahnya, cahaya pagi membangunkan harapan baru, mengisyaratkan bahwa jiwanya kini berada dalam kemuliaan. Cerita ini mengajarkan kita tentang kekuatan iman dan ketabahan menghadapi cobaan. Setiap doa, setiap usaha yang tulus tidak pernah sia-sia di hadapan Allah. Kisah ini adalah pengingat bahwa setiap orang yang berjuang di jalan kebenaran tidak pernah sendirian.